Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, kenapa hukum loa saya mengalami kegagalan. Karena tidak semua orang yang melakukan hukum loa atau law of attraction mengalami kegagalan. Mungkin saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti materi saya, ada yang berkata, oh itu saya yang mengalami kegagalan. Nah, saya akan coba untuk sedikit membagikan berkat, bagaimana supaya hukum loa saudara itu tidak gagal. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya akan perkenalkan, ada dua jemaat yang sebetulnya sudah beberapa hari di Magelang ini, tapi belum diperkenalkan. Jadi tolong Asher bisa lebih paham lagi ya, supaya setiap jemaat yang hadir bisa dikenali. Saya akan perkenalkan, yaitu saudara Sony dan Yulia dari Bandung, ini suami istri, saudara-saudara, yang jauh-jauh dari sana ke sini untuk baptis pembaharuan. Duduknya di sebelah mana? Ya, bisa berdiri, kasih salam, saudara. Ya, puji Tuhan, ini dia. Sony dan Yulia. Ini dari Bandung. Terima kasih, silahkan duduk. Baik, Bapak Ibu, hari ini juga sebetulnya ada orang juga yang lagi ke sini OTW, juga dari Bandung, tapi dia sudah saya baptis pembaharuan via streaming. Ya. Baik, saya akan lanjut materi saya. Pada suatu hari, ada seseorang yang bertanya kepada saya begini, "Papi kenal nggak sama orang ini? Kenapa dia kok menjelek-jelekan papi tentang hukum loa? Katanya loa abal-abal atau palsu. Bahkan dari New Age ada juga yang mengatakan itu teologi kemakmuran. Padahal semua orang ingin hidup makmur, bahkan yang mengkritik juga pasti ingin hidup makmur, tetapi menolak kemakmuran. Mana bisa?" Ya, saya mengatakan saya tidak kenal dengan orang-orang ini karena di samping mungkin ketemunya sama saya hanya di channel YouTube, jadi saya tidak pernah kontak dengan orang-orang itu. Kalau dia berkata abal-abal, terus yang aslinya yang mana? Harusnya kalau orang berani berkata abal-abal, dia harus berani menunjukkan yang asli dan bisa dibuktikan. Tapi faktanya, banyak kan yang mempraktekkan hukum loa dan berhasil? Banyak, saudara-saudara. Berarti yang ada kekeliruan bukan hukum loanya, tetapi orangnya yang harus mestinya mempelajari. Mereka ngumpul dan melakukan penyerangan bersama-sama. Bukankah seharusnya mereka menunjukkan ilmunya bagaimana bisa makmur? Bukan cuman materi saja. Kalau saya bicara kemakmuran, itu jangan asosiasi kita itu mesti duit. Salah, saudara. Ya, orang bisa makmur itu bukan cuman materi. Misalnya orang yang kawin tapi nggak punya anak, pingin punya anak, itu makmur nggak? Makmur. Ujian lulus, itu makmur nggak? Makmur. Begitu juga saudara yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, itu juga kemakmuran. Bukan ke luar negeri cuman untuk berobat, ya. Nah itu yang harus dikoreksi, saudara. Kalau ditanya, kamu keluar negeri mau ngapain? Oh, saya mau jalan-jalan. Nah, itu makmur, saudara.
Kemudian orang juga memiliki kelimpahan damai. Hidupnya itu damai sekali. Enggak ada musuhnya, hidupnya tenang. Itu makmur enggak? Makmur, ya. Memiliki kasih, ya, sukacita, jiwa persahabatannya tinggi. Makmur enggak itu? Makmur. Dan orang yang seperti itu nyaman sekali hidup ini, saudara. Ya, jangan kita karena melakukan hukum Loa gagal, malah mereka kumpul melakukan penyerangan bersama. Saya menyadari, karena mungkin, ini baru dugaan saya, mungkin satu-satunya pendeta yang berani ngajarkan hukum Loa itu saya. Ya, kenapa saya mengajarkan? Karena saya tahu bahwa sumber dari hukum law of attraction itu ya kitab suci kita, saudara. Ya, kalau di kitab suci tidak ada, ya untuk apa saya memberitakan? Berarti kan ngawur, ya. Saya bagikan ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Banyak orang kadang-kala ngomong begini, enak yo Pak Lukas ngomong hukum Loa karena jemaatnya oke, jemaatnya banyak. Ya Anda kan lihatnya sekarang. Coba saudara lihat waktu saya ngerintis di Magelang. Jemaatnya cuma 8 orang loh, saudara. Sudah jemaatnya sedikit, gerejanya isinya setan retok. Ya, kalau malam diganggu setan. Jemaatnya juga tua-tua. Ya. Tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia, saudara. Makanya saya dari panggung ini pun saya berani teriak-teriak. Ayo siapa jemaat yang pernah tak utangi duit terus saya nggak bayar? Nggak ada. Pernah ada jemaat yang tak mintain duit? Nggak ada. Kalau orang menipu, mengatasnamakan saya itu banyak, saudara. Dulu pernah ada orang jual jam. Katanya ini Pak Lukas yang suruh gitu. Saya taunya dari mana? Taunya dari orang itu. Nelpon saya. Pak Lukas, ini jamnya kok rusak? Walah, jamnya siapa ya? Ya katanya Pak Lukas yang jualan jam. Enggak. Bayangin saudara, kalau saya dimanfaatkan begitu sering. Ya. Ada apa? Siapa yang suruh? Pak Lukas katanya. Saya pantang jualan jam, saudara. Wong kalau saya ada tak kasih, ya kan? Itu. Pantang saya hutang, pantang saya minta. Sampai saya pernah ngalami mandi tidak ada sabun, beli sabun saya nggak punya loh. Saya harus mandi pakai super busa. Itu tanda kondisi saya yang ada di bagian bawah. Nah, disitulah ketika saya mulai mengenal hukum law of attraction. Waktu itu namanya bukan law of attraction, belum mencuat nama itu. Tapi waktu itu saya menemukan sebuah buku yang dikarang atau ditulis oleh Joseph Murphy yang berjudul The Secret Power of the Subconscious Mind atau rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Nah, disitulah saudara-saudara, saya mulai mengenal yang namanya hukum daya tarik menarik, sehingga kita bisa punya tempat ini, dan itu saya kembangkan terus, supaya Tuhan kasih hikmat untuk saya kembangkan terus, akhirnya saya bisa jalan-jalan ke Israel, ya, ke Eropa, itu karena hukum daya tarik menarik. Jadi tidak instan tiba-tiba seperti ini, tidak, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau pakai siapa untuk memberkati saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya cuma hanya Tuhan tolong berkati orang yang sudah memberkati saya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau saudara diberkati oleh orang, ya dikasih berkat begitu, saudara mau ngapain? Ya mendoakan orangnya
yang memberkati supaya berkat mereka makin melimpah, kan begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, hukum law of attraction itu tidak terbatas pada materi saja. Tidak. Dan saya semakin dihina, apakah saya jadi ketakutan makin klokro? Tidak, makin semangat, iya. Kenapa? Karena saya sudah ngalami. Kecuali kalau saya tidak ngalami, saya jadi ragu, oh benar apa enggak ya? Tapi karena saya berulang kali saya mendapatkannya, maka saya semangat. Karena saya tahu hukum law of attraction itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh yang ada di alam semesta ini. Kalau orang ngerti hukum law of attraction, dia nggak akan pusing. Kerja gaji sedikit juga nggak pusing, kerja sederhana juga nggak pusing. Kenapa? Karena apa yang menjadi misi, visi, impian pasti terwujud. Tidak harus melalui gaji yang kecil. Ya, saudara masih ingat dulu ketika saya ngajak ke Israel, saya ingat itu, saya ajak Cik Betty orang depan situ. Saya bilang, Cik, ayo kita ke Israel. Dia tidak ngomong, duitnya mana? Enggak. Visinya kemana sih? Ke Israel, bukan? Dia jawabnya cuman, ya Pak Lukas. Hanya itu saja. Padahal kalau dipikir untuk hidup sehari-hari, boro-boro ke Israel. Buang-buang duit sak gitu banyaknya, betul enggak? Tapi karena jawabannya, ya Pak Lukas. Kenapa tiba-tiba waktu dia ke tempat adiknya, kok adiknya bilang, itu gereja nengon Pak Lukas itu ada program ke Israel enggak? Oh ada, kamu ikut, aku yang bayar. Loh, luar biasa kan saudara-saudara? Orang kerja gaji kecil bisa enggak punya rumah? Bisa. Nah itu hukum loa, saudara. Ya. Jadi hukum loa itu mengatasi logika. Makanya saya mengatakan kalau saudara masih menggunakan logika, nggak akan jalan, saudara. Jadi yang menjadi kesalahan dari orang-orang itu adalah mereka mengalami kegagalan dalam menjalankan hukum loa atau waktu sedang berkatnya OTW ke tempat dia sudah menolak, menutup pintu mujizat. Lalu mereka kumpul karena apa? Tanyanya sama orang lain. Yang ngajarin hukum loa saya. Tapi ketika mereka nggak ngerti, tanyanya sama orang lain. Kira-kira bisa jawab nggak orang itu? Lawang dianya saja nggak ngajar hukum loa kok ditanya. Kalau saya yang ngajar ya tanyanya sama saya. Kenapa sih orang tidak mau tanya sama saya? Alasannya saya tahu saudara, karena takut tidak dijawab. Karena memang biasanya motivator-motivator itu kalau dijapri itu jarang dijawab. Kecuali kalau yang tanya itu kolektif, besar, itu dijawab. Kalau saya tidak saudara. Saudara mau tanya sama saya pasti jawab. Jadi nggak usah segan, jangan tanya sama orang lain. Amin. Ya. Kalau tanya sama saya ngajar kok tanyanya sama orang lain. Yang nggak ngerti apa-apa, ya langsung ditembak aja. Loh bodoh nih kamu ngikutin Pak Lukas. Ya, itu kan loa itu kan abal-abal itu kan dari New Age Movement. Loh, kalau di New Age Movement sama kitab suci kita duluan mana? Iya kan? Nah, karena mereka tidak tahu, akhirnya ngumpul dan ngerumpi. Ya. Karena saya menyadari bahwa sangat jarang pendeta aliran Kristen katanya yang ngajarin loa, saya lihat jarang sekali, saudara. Kalau saya tahu pendeta banyak ngajarin ngusir setan, doain orang, kemudian apa, budi pekerti, kan cuma begitu saudara. Jarang yang mengajarkan hukum loa. Paling-paling mereka bilang, ayo beriman, tapi nggak jadi.
Karena apa? Salah caranya. Nggak masuk dalam hukum sistemiknya Bapak Yahweh, saudara. Makanya saya bisa maklum, karena apa? Banyak orang, coba deh, saudara kalau buktikan ya, saudara cari motivator di YouTube, cari nomor HP-nya, saudara tanya. Kadang tidak dijawab, saudara. Nah itu orang jadi segan. Tapi kalau saudara tanya sama saya, pasti saya jawab. Dan saya sangat senang menjawabnya, karena apa? Karena dengan saya menjawab, saya selalu diingatkan materi itu. Saya jadi nggak lupa, saudara-saudara. Cuman memang jangan saudara berharap tanya detik ini juga dijawab, ya belum tentu. Karena saya kan terima WA kan banyak orang, jadi giliran. Ngerti nggak ya? Khususnya bagi saudara-saudara yang belum berhasil. Dan saya katakan, ayo yang berhasil, silahkan nanya, jangan takut. Saya akan bimbing saudara semaksimal mungkin, tapi syaratnya satu. Kalau saudara berhasil, saudara harus bayar, saudara. Kalau saudara mau, saya akan bimbing, saudara. Saya nggak minta duit, tapi saya minta saudara bayar, bukan pakai duit, tapi bayar pakai kesaksian. Ngomong saja, Tuhan, berhasil ini saya akan memberi kesaksian. Tidak harus datang ke kota Magelang, tidak harus. Kita bisa video call, saudara bisa bersaksi, atau saudara bisa WA kepada saya, nanti saya bacakan. Kan begitu. Ada banyak cara untuk orang bersaksi. Ya, kalau ada yang nanya, itu saya sangat senang. Saya mau menjawabnya dan gratis, saudara-saudara. Makanya banyak kesaksian di channel saya agar orang bisa membuktikan bahwa hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu membawa keberhasilan dan orang akan bersukacita. Karena ada banyak kekeliruan orang dalam mempraktekkan hukum loa. Saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan apa saja yang sebetulnya kalau saudara telusuri di channel saya sudah ada semua. Tetapi sayangnya orang mempraktekkan hukum loa, khususnya 55 kali 5, mereka berharap instan, selesai 55 kali 5, selesai, mereka dapat. Bukan begitu, saudara. Kalau cepat dan lambatnya itu tergantung dari vibrasi hati saudara. Saya pernah mendapatkan satu kesaksian, ada orang yang nulis 55 kali 5, baru hari ketiga sudah terima jawaban Tuhan. Lalu dia tanya, Pak, saya punya visi, tapi saya nulis 55 kali 5, baru hari ketiga sudah terjawab, apakah diteruskan? Ada yang begitu, saya bilang lanjut. Ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa kesalahan dari orang yang mempraktekkan hukum loa, dan ini tidak selalu harus 55 kali 5. Ada banyak sekali metode. Ada metode 369, ya, ada pula metode air dan sebagainya. Ya, banyak metodenya. Saudara tinggal pilih. Lalu kalau ditanya yang paling efektif yang mana? Semua efektif. Karena itu sistemiknya Bapak Yahweh. Tergantung saudara itu mau praktek yang mana. Saya akan tunjukkan beberapa kekeliruan yang bisa membuat orang gagal dalam mempraktekkan hukum loa. Yang pertama, adanya mental block dan kalahnya menghadapi pikiran liar. Itu sudah ada jawabannya. Makanya kalau saudara mau lihat video saya, ketik nama saya dulu. Lukas Sutrisno, baru belakangnya apa. Ya, karena kalau tidak ngetek nama saya, nanti masuknya ke hukum loanya orang luar. Dan saya lihat orang luar juga banyak sekali yang mengajarkan hukum loa, tapi mereka tidak disertai kesaksian, saudara. Kalau saya kasih kesaksian, supaya apa? Membuktikan bahwa ini sistemiknya Bapak Yahweh itu bekerja. Sampai di sini paham?
Bagi saudara-saudara yang mengalami kegagalan, coba saudara koreksi. Mungkin saudara kalah dengan pikiran liar. Atau mungkin dalam diri saudara masih memiliki mental block yang kuat. Itu yang harus diselesaikan. Yang kedua, tidak adanya vibrasi hati dan pikiran untuk menjangkau alam semesta. Tidak sampai vibrasinya itu kuat, sehingga saudara tidak bisa memiliki energi untuk mengambil. Saya ambil contoh misalnya, ketika seseorang lumpuh, Yesua kan kalau datang dia bilang gini, lepaskan jubahmu, bangkit. Betul nggak saudara? Kenapa harus lepas jubah? Karena zaman dulu kalau orang lumpuh itu punya jubah khusus untuk ngemis, untuk minta-minta. Oh benar ini orang butuh uang dikasih. Tapi Yesus bilang apa? Lepaskan jubahmu, bangkit. Belum bisa Tuhan, bangkit bagaimana orang saya lumpuh? Itu mental block saudara. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang saya kupas di pola hukum Loa untuk menyelesaikan hambatan-hambatannya, termasuk tidak adanya vibrasi untuk menjangkau. Yang ketiga, tindakan dan aturan yang tidak benar. Semua ada aturannya, bagaimana cara menyampaikan afirmasi. Ada orang yang menyampaikan afirmasi asal ngomong, nggak bisa begitu saudara. Itu saudara harus masuk ke gelombang alfa, di mana pikiran saudara itu nyambung dengan alam semesta. Saya sering mengatakan apa? Saat saudara layap-layap, tinggal les mau tidur ngomong hal yang besar. Nah itu kan trik, cara-cara. Dan ini yang tidak diajarkan oleh banyak orang. Loh kenapa harus nunggu seperti itu? Karena frekuensi kita sama dengan alam semesta dan critical area sebagai pembatas antara conscious mind dan subconscious mind itu lengah. Ada teorinya semua, saudara saya ajarkan lah mereka. Kalau orang tidak menggunakan aturan itu main terabas, nggak bisa. Makanya saudara gagal. Ya, sama seperti orang masak. Orang masak itu bukan cuma nonton, oh masak, oh anunya apa bumbunya ini, udah. Lalu saudara beli bumbu, dimasak persis. Apakah hasilnya sama? Tidak, mungkin nggak enak malah iya, berantakan rasanya bisa. Kenapa? Karena masak itu ada unsur timing, waktu. Kemudian ada unsur ukuran, ya. Garamnya seberapa, kemudian apalagi tumbarnya seberapa, mericanya seberapa, ada aturannya saudara. Nah kalau orang menerobos aturan itu jadi ya jadi, tapi tidak genah. Ngerti nggak saudara? Saudara pingin dapat jodoh orang yang baik, tapi asal-asalan nanti ketika dikasih jodoh ternyata mengecewakan saudara, nyalahkan Tuhan. Makanya semua itu ada aturannya. Kemudian yang keempat, salahnya memandang kekayaan tentang uang yang ada di mindsetnya. Sehingga saudara anti dengan orang kaya. Tapi saudara pingin kaya, mana bisa. Saudara juga tidak memperlakukan uang dengan baik. Saya kan pernah mengajarkan satu materi judulnya, uang adalah energi. Jadi semua itu ada aturannya. Kalau saudara lihat di dompet saya, uang saya itu rapi sekali saudara. Pertama ini yang bagian 20.000. Nanti depannya 10.000, depannya lagi 5.000, depannya lagi 2.000. Begitu, saya atur kepala juga di kepala semua. Tapi dompet satunya isinya, itu dompet kaya, isinya 50 dan uang 100. Yang uang di bawah 50 tidak boleh masuk ke dompet yang itu. Jadi
Ada aturannya, karena ini bicara masalah energi, saudara-saudara. Ya, naruh uang juga nggak asal dikuel-kuel, nggak menghargai, nggak bisa begitu. Semua ada aturannya. Nah ini tidak boleh dilabrak, dilawan dengan wis pokoknya, nggak bisa. Semua ada hukum sistemiknya Tuhan. Makanya kalau saudara pingin, jangan nonton 55 kali 5 selesai. Banyak aturan di situ. Tentang vibrasi pikiran dan hati. Bagaimana melawan pikiran liar. Ucapan apa saja yang tidak boleh diucapkan. Semua ada di video saya. Makanya channel Lukas Sutresno itu masih saya playlist. Yang khusus tentang hukum law itu semua tak kumpulin jadi satu, saudara. Belum selesai, ya. Tapi saya sudah memasukkan beberapa. Ya. Kemudian kesalahan yang lain yaitu tidak adanya koheren antara pikiran dan hati. Koheren itu kesatuan antara pikiran dan hati. Saudara pengen punya rumah, tapi hati bilang mana bisa. Itu enggak koheren, saudara. Dan itu yang harus sinkronkan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ikuti. Bukan aturan itu dilabrak, saudara. Makanya kitab Mislei atau kitab Amsal mengatakan, for us he think in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati, itulah yang nantinya akan terjadi dalam hidup saudara. Lah kalau nggak ada koheren, mana bisa? Ini aturan-aturan ini yang saya ajarkan. Terus yang keenam, bagaimana membersihkan hati untuk tetap terjaga, siap menerima mujizat. Makanya kita ajarkan juga tentang bagaimana membersihkan cakra manusia. Ya Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu baru saja membaptis mantan suhu. Ya, dari Surabaya, saya nggak perlu sebut namanya. Tapi dia bilang, dia katakan dari semua pendeta yang saya ikuti, saya lihat Pak Lukas dunia alam rohnya sama dengan saya. Mantan suhu loh saudara. Dan dia terima Bapak Yahweh. Saya baptis pembaharuan. Ya, nah itu satu bukti bahwa kita yang saya kemarin katakan, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Orang yang nggak tahu apa-apa tentang iman kita, dia masuk terobos ke baptisan pembaharuan. Sementara mungkin kita yang sudah puluhan tahun, dibaptis saja belum. Ya, apalagi baptis pembaharuan. Nah itu saudara. Kemudian yang ketujuh, bagaimana menghadapi pikiran liar, agar yang biasanya mengganggu bisa diubah. Bukan mengganggu, tapi membantu kita. Bagaimana caranya? Ada semua. Kemudian apa itu NLP? Saya sudah ajarkan. NLP itu adalah Neuro Linguistic Program. Saya ajarkan. Ya. Untuk melepaskan apa? Hambatan energi yang terperangkap di dalam tubuh kita. Kemudian, apa itu subliminal? Saya ajarkan, saudara. Jadi, jangan cuman nonton 55 kali 5, saudara praktek, tapi aturan-aturannya diabaikan, nggak bisa. Lalu saudara ngumpul sendiri, ngolok-ngolok, malah jadi makin jauh berkat dan mujizatnya. Ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi ini sama saja dengan orang yang masak bahannya apa saja, langsung masak tanpa aturan, yang penting bahannya ada semua. Maka hasilnya berantakan karena di situ melibatkan ukuran, takaran, melibatkan waktu, kemudian melibatkan apinya besar atau kecil, semua kan ada aturannya. Jangan sampai masak tapi saat tidak jadi ngamuk lalu teriak-teriak bahwa ramuannya itu abal-abal, yang ngajarin masak bodoh. Nah itu kan repot saudara-saudara. Nah disinilah kenapa saya berharap bagi saudara yang sudah berhasil, mesti bersaksi agar tidak sampai terjadi seperti ini.
Giliran nggak jadi teriak-teriak, tapi giliran jadi diam saja. Nah ini kan nggak fair namanya ya. Coba saudara lihat, Yesua pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang sembuh? Semua sembuh, tapi yang kembali cuman satu. Yesua tanya, mana yang lain? Yang 9-nya pada kemana? Kok yang datang cuman satu? Yang mengucapkan terima kasih sama Tuhan cuman satu? Paham nggak Bapak Ibu? Kemudian bagaimana menghilangkan energi vampir dari orang lain? Sehingga dengan saudara bergaul dengan energi vampir, maka energi saudara habis dan pintu rezeki tertutup. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang tidak asal main terobos. Bisa saat kita jumpa dengan orang atau ada tamu, atau orang yang ngomongin orang, menjatuhkan, itu energi vampir. Orang yang selalu bicara negatif, isinya mengeluh, marah-marah, suka mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain, tidak interest dalam menjalankan hukum Loa, itu adalah manusia yang berenergi vampir. Vampir itu makanannya apa? Darah, dia nyedot darah. Maka saya nyebutnya energi vampir, itu artinya saudara ketemu dengan orang itu, setelah itu kok capek rasanya, pernah nggak saudara? Lelah banget aku, kenapa ya kok tiba-tiba lelah, nggak nyaman gitu, itu artinya energi saudara ketarik sama dia. Nah itu bagaimana cara melepaskannya? Saya sudah ajarkan semua saudara. Lalu apa itu afirmasi dan bagaimana mempraktekannya, kapan dilakukannya, bagaimana bunyi afirmasinya. Ya. Kemudian yang ke-13, bagaimana meditasi yang benar sehingga memiliki energi yang bisa menjangkau hukum sistemiknya Tuhan. Yang ke-14, apa itu energi alam semesta atau energi prana atau chi atau apalah manusia ngasih nama, saudara. Jadi kalau nama orang ngasih nama, jangan langsung karena namanya itu berbau agama lain kita alergi. Ya. Itu salah, saudara. Jadi tenaga prana itu kan energi alam semesta. Alam semesta itu energi. Ya, udara itu juga energi. Makanya saudara bisa hidup karena ada udara. Kalau saudara kejeblok pintu kepalanya, apa yang saudara lakukan? Diuyek-uyek kepala. Ini kan bicara tentang reiki, saudara. Jadi banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari sebetulnya kita lakukan. Ya. Lalu bagaimana mematahkan kutuk kemiskinan dan kesengsaraan? Kita kan istilahnya orang Jawa itu dipetani, saudara. Diambilin kutunya yang bikin susah itu di mana diambilin. Ya, bisa jadi hukum Loa saudara ketutup karena ada kutuk keturunan. Itu patahkan dulu, saudara. Kemudian kekuatan besar dalam ketenangan, itu bagaimana kita melakukannya? Memang hal ini saya kemas dalam iman Nasrani. Karena saya ambilnya dari kitab suci. Sekaligus kepada orang yang tidak suka atau bahkan membenci iman mereka, mereka tidak akan pernah tahu kalau di dalamnya itu ada sesuatu yang manis, sesuatu yang dahsyat, saudara. Faktanya apa? Banyak sekali orang-orang dari kepercayaan lain yang bersaksi kepada saya. Ada yang dari Islam, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu, bahkan ada yang dari Taois. Ya, waktu yang lalu sempat saya ditelepon ada ucapan terima kasih dari seseorang yang beragama Shinto. Agama Shinto itu agamanya orang
Jepang ya saudara-saudara. Kemudian ada lagi, mungkin saudara baru dengar ya, agama Chaodai. Chaodai itu didirikan oleh Ngo Fan Chiu yang katanya menerima pesan dari dewa yang terkenal yang mereka sebut supreme being. Saat mereka panggil arwah, mereka bercerita, saudara. Dan itu menjadi kesempatan untuk saya memberitakan kebenaran. Karena di balik saya menceritakan iman Nasrani, di dalamnya ada banyak berkat yang harus saya bagikan. Ya. Jadi siapapun yang mau masuk dan mempelajari tanpa merasa alergi dengan iman saya, merekalah yang akan mendapatkannya. Jangan dilihat manggis itu pahit kulitnya, tapi diterobos terus dalamnya manis. Sekalipun manggis itu kulitnya pahit, tetapi itu ternyata menjadi antioksidan untuk obat kanker, saudara. Kan luar biasa, ya. Begitu juga durian. Jangan lihat durian itu tajam-tajam dan berbau. Kalau dimakan enak, saudara-saudara. Ya. Nah, begitu juga dengan hukum loa, saudara. Orang yang mau belajar hukum loa tetapi alergi dengan iman saya, mereka berhenti di tengah jalan. Oh, yang diceritakan kok Alkitab, udahlah nggak jadi, nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Ayo, yang belum berhasil silahkan nanya saya, gratis dan tidak dipersulit. Jangan nanyanya di komen. Nah, ini saya kasih tahu ya. Kalau saudara mau tanya, jangan di komen. Karena di samping saya tidak membuka komen, saya juga sulit kalau membalas di situ waktu saya habis. Nanti apalagi kalau ada orang yang menyangkali, akhirnya jadi polemik berkepanjangan. Ya, kalau tanya langsung telepon saya. Besok saya akan menyampaikan satu materi yang saya sudah siapkan. Sebetulnya hari ini saya akan bagikan, sekaligus kita praktek tapi waktu kita tidak mungkin. Ya, saya beri tema tentang menarik ghosting dengan hukum loa. Apa itu? Dengerin besok, saudara. Ya, jadi pengajaran hukum loa itu, saudara bisa lihat di channel Lukas Sutresno. Banyak sekali, karena tujuan saya adalah agar jemaat Tuhan itu makmur, sehat, dan diberkati. Mau makmur? Ya. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat-ayat yang menyangkut kemakmuran. Bagi saudara yang menganggap kemakmuran itu sesat, dengarkan ayat yang saya akan bacakan ini, kemudian kita tutup. Difre Hayamim Aleph, atau 1 Tawarikh pasal 29 ayat 16 sampai 18. Ya Yahweh Elohim kami, segala kelimpahan bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah bagimu, bagi namamu yang kudus, berasal dari tanganmu, dan kepunyaanmu lah segalanya. Dan aku mengetahui ya Elohimku, bahwa engkau menguji hati, dan berkenan kepada ketulusan. Aku pun dalam ketulusan hatiku telah mempersembahkan semua itu dengan sukarela, dan sekarang aku dengan sukacita menyaksikan umatmu yang hadir di sini memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela. Yahweh Elohim Abraham, Ishak, dan Israel leluhur kami, jagalah untuk selamanya angan-angan pikiran dari hati umatmu, dan siapkanlah arahkan hati mereka kepadamu. Jadi ketika Daud atau Salomo mendirikan bait suci, mendirikan rumah Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Sama seperti kita mendirikan kehilat untuk apa sih? Untuk kesombongan? Tidak, untuk jiwa-jiwa supaya Tuhan kirim. Ibarat kalau orang pingin punya mobil, saya siapkan garasinya dulu. Ngerti nggak saudara? Garasinya siap, nanti Tuhan kirim mobilnya. Kehilatnya jadi, Tuhan kirim jiwa-jiwanya, kan begitu. Amin.
Ya, kita lanjut. Tehillim atau Mazmur 118 ayat 25. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Ini doanya siapa? Silahkan lihat sendiri ya. Mislei atau Amsal 11:25. Jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur. Siapa yang mengairi dia sendiri akan diairi. Mislei atau Amsal 28:25. Siapa yang membesarkan diri menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang percaya kepada Yahweh dijadikan makmur. Daniel 3 ayat 30. Lalu raja membuat Sadrah, Mesah, dan Abednego menjadi makmur di provinsi Babylon. Daniel 6 ayat 28. Dan Daniel menjadi makmur pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ayat yang terakhir, 3 Yohanan atau 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Hai yang terkasih, berkenaan dengan segala sesuatu aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan ada dalam keadaan sehat, baik sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Jadi kemakmuran itu salah atau benar? Benar, saudara. Jangan nonton channel-channel pertengkaran. Sekarang ini kan ternyata muncul ya, saya kemarin dikasih tahu sama seseorang, Pak Lukas lihat enggak? Ada PS siapa gitu. Ya, ini pada bertengkar katanya, omongannya jorok-jorok katanya. Makanya saya paling enggak suka kalau nama saya depannya dikasih PS. PS itu PlayStation, ya. Enggak usah pakai PS-PSan sama saya, enggak usah PDT-PDT-nan. Enggak usah EV-EV-nan, Lukas Sutrisno saja. Ya. Saudara boleh panggil saya nama saja boleh, mau panggil Koh Lukas boleh, Dek Lukas boleh, Nak Lukas boleh, panggil Papi juga boleh, apa saja boleh. Pokoknya itu panggilan keluarga. Ya, lebih nyaman dibanding Bapak PS, Pastor Lukas Sutrisno, enggak perlu saudara. Saya enggak butuh jabatan. Yang saya butuh pokoknya saya menjalani hidup ini dengan baik, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahwa kemakmuran itu adalah keinginan-Mu kepada kami. Dan kami percaya, kalau kami meyakini kami makmur, kami akan makmur. Terima kasih Bapak Yahweh, kami selaras dengan firman-Mu, sehingga Engkau membuat hidup kami menjadi makmur. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang sudah kami bagikan untuk umat-umat-Mu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Shavuot, kami mengajak seluruh pelayan Tuhan dan jemaat untuk berpuasa bersama yang dimulai pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 malam hingga Senin 30 Mei 2022 pukul 6 sore, serta akan diadakan doa puasa pada hari yang sama pukul 6 sore di Kehilat. Buka puasa akan dilakukan bersama di Kehilat Aleph Tau. Info Men's Club. Kami mengajak kaum pria untuk ikut serta dalam kegiatan berendam air hangat di Pemandian Umbul Banyuroso yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Mei 2022 dengan biaya Rp10.000 per orang.
Bagi yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat melalui Ibu Sri atau Bapak Yuli dengan nomor 0858 7855 7444. Kumpul di Kehilat pukul 6 sore on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem tekasyekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam vaed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Sahabat Shalom. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua,
perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki,
Yahweh wa ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.